Saudaraku yang terkasih, hari ini hari Minggu, Domingo, hari Tuhan. Kita ikuti ucapan pemazmur yang mengatakan kesaksiannya seperti berikut ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai karenanya dan bersukacita di dalamnya. Ya Tuhan, berikanlah kemujuran. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan. Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku. Aku hendak bersyukur kepadamu. Aku hendak meninggikan Engkau. Saudaraku terkasih, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik dan kasih setianya selama-lamanya. Mari kita sambut firman Tuhan untuk hari ini, Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023. Tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama hingga 14, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Yang pertama, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Yang kedua, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. 4. Ia menyuruh pula hamba-hambanya yang lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang supaya mereka datang. Sesungguhnya hidangan telah dikusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. 6. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. 7. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat 12. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13. Lalu raja itu kepada hamba-hambanya berkata, ikatlah kaki tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita. Saudara, Tuhan Yesus sering memberi perumpamaan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya kepada para pendengarnya. Kenapa? Ungkapan perumpamaan itu dialami oleh para pendengar. Tahu dia dalam keadaan yang digambarkan dan mereka mudah memahami perumpamaan itu. Tuhan Yesus memberi perumpamaan agar pendengar mudah memahami dan melakukannya. Kita dengar umpamanya, perumpamaan tentang anak yang hilang
Dia sadar, bertobat, dan kembali menemui bapaknya. Pesannya, yang bertobat dan datang kepada Tuhan, dia diterima. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Pada kesempatan lain, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kebun anggur. Tentang kebun anggur yang dikasihi, dibersihkan, dipagari, ditanami dengan benih anggur yang manis, tetapi pemiliknya kecewa. Karena apa? Karena kebun itu memberikan buah yang asam. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Pesannya kepada kita dari perumpamaan itu, jangan kecewakan Tuhan. Lakukan yang baik. Lakukan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemurahan. Kemudian perumpamaan yang ketiga kita temui juga tentang penabur dan benih yang ditabur dalam Matius pasal 13. Benih yang jatuh di pinggir jalan, tanah yang kering dan keras, benih itu dimakan burung. Yang ditanam di tanah yang berbatu tumbuh sebentar dan mati. Yang ditanam di tempat tapi dipenuhi dengan semak duri, benih tumbuh berbuah berlipat ganda tetapi mati seketika. Sebaliknya, benih yang ditanam di tanah yang subur itu, tanah yang baik itu, dia tumbuh dan berbuah beratus kali lipat, berlipat ganda. Pesannya bagi kita ialah jauhilah hati dan sikap hidup yang keras, mudah marah, juga hati yang dipenuhi hal-hal duniawi. Sebaliknya, peliharalah hatimu menjadi tanah yang subur, dan benih itu, firman Tuhan itu akan bertumbuh berbuah yang baik dan lebat, dan itu menyenangkan hati Tuhan dan juga menggembirakan hati sesama manusia. Saudaraku yang terkasih, nas khotbah hari ini dalam Injil Matius pasal 22 tadi menggambarkan suatu perumpamaan tentang pesta perjamuan kawin. Hal kerajaan sorga diumpamakan dengan seorang raja yang menyelenggarakan pesta kawin, pesta sukacita. Banyak orang yang diajak datang, tetapi ada yang tidak peduli, sibuk dengan pekerjaan dan usaha mengumpulkan yang perlu, mengumpulkan yang dibutuhkan dalam hidupnya dan diinginkan mereka. Sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain sehingga mereka tidak mau datang. Raja marah dan akhirnya dia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang lain. Siapa saja dari semua tempat, siapa saja dari semua ruangan dan tempat, sehingga dengan demikian penuhlah ruangan pesta itu. Ketika raja datang, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Raja marah dan menyuruh petugas menangkap, mengikat tangan dan kaki orang itu dan mencampakkannya ke tempat yang gelap, dan di sana terdengar ratap tangis yang terus-menerus. Marilah kita lihat apa yang dimaksud dengan perumpamaan tadi untuk kehidupan kita. Yang pertama, kerajaan Allah itu suatu pertemuan, pesta sukacita. Berpakaian pesta, hidangan tersedia, makanan, minuman, snack, teh, kopi ada, musik dan nyanyian diperdengarkan. Kerajaan Allah sekarang ini adalah gereja yang dibangun
berlandaskan Kristus Yesus. Dialah Raja dan pemilik gereja. Semua orang dipanggil untuk bersukacita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk KDM yang kita sebutkan koinonia, diakonia, dan marturia. Koinonia artinya dalam gereja ada kebersamaan. Dalam gereja kita lihat orang yang sehati sepikir, satu ibadah, nyanyian, doa, dan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perpecahan atau kelompok-kelompok di dalamnya. Dengan diakonia, umatnya dipelihara sikap hidup untuk saling berbagi dan memberi. Hidup yang menerima dan hidup itu juga yang memberi, berbagi dan bertolong-tolongan. Jangan sampai ada yang merasa cemas karena kebutuhan hidupnya. Marturia, bernyanyi, bersaksi, dan disenangi orang sekitar. Saudara, semua hal itu telah dilakukan dalam hidup jemaat mula-mula. Kira-kira tahun 50 sesudah Kristus bangkit. Kita baca kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Pesan yang kedua bagi kita, kerajaan Allah itu berjalan terus, tidak boleh dihempang. Tidak ada yang mampu untuk menghalangi apalagi menahan. Manusia, kelompok, penguasa atau siapapun tidak akan dapat untuk menahan, menghempang perjalanan kerajaan Allah. Pada masa dulu, hamba Tuhan, para nabi, pengajar ditolak, bahkan disiksa, tetapi penginjilan jalan terus. Dari Yerusalem ke Eropa, Asia, Amerika, dan sampai di Indonesia. Roh Kudus datang dan menggelorakan hati setiap orang dari suku bangsa, budaya, dan bahasa. Ada hubungan oikumenis, hubungan yang bersekutu, hubungan yang saling menolong dan bersaksi. Itulah gereja Tuhan, itulah kerajaan Allah di dunia ini sekarang ini. Kidung Jemaat 252 menyaksikan dengan syair yang berikut. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Pada ayat kedua, bait yang kedua berbunyi, terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggallah gereja bertuhan yang esa di dalam Tuhan, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan, kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Semoga lagu tadi memberikan sukacita kepada kita semua yang mendengarnya. Yang ketiga, dipesankan, bukalah hatimu supaya kamu diterima Tuhan masuk dalam kerajaan-Nya. Bukalah hatimu supaya kamu diterima Tuhan masuk dalam kerajaan-Nya. Dalam perumpamaan tadi disebut satu orang yang tidak berpakaian pesta, dia dikeluarkan dari tempat pesta. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih.
Apa maksudnya dengan pakaian itu? Pakaian pesta bukan hanya pakaian yang menutupi badan, pakaian melambangkan iman pada Tuhan pemilik gereja. Aku bersukaria pada Tuhanku sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Yesaya pasal 61 ayat 10. Sesungguhnya iman pada Yesus itulah pakaian untuk masuk ke dalam kerajaannya. Yang dibaptis dalam Kristus itu telah mengenakan pakaian Kristus dalam hidupnya, dalam perilakunya. Baptisan membawa hidup baru dan mengenakan ajaran Kristus dalam hidupnya. Hidup baru yaitu hidup dalam kebenaran dan kekudusan dalam Efesus pasal 4 ayat 24. Saudaraku yang terkasih, sampai di sini pertemuan kita saat ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita semua sehat, yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang cemas dikuatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Engkau selalu memberikan penguatan kepada kami, pembelajaran bagi kami, bahwa Engkau menantikan kami untuk berbuat sesuatu yang baik dalam hidup ini. Biarlah firman yang kami dengar barusan boleh kami pahami, bahkan yang terutama lagi boleh kami hayati dan laksanakan dalam hidup ini. Allah Bapa di sorga, berkatilah kami semua di rumah kami masing-masing maupun di kampung halaman yang jauh dari Jakarta ini. Berkatilah juga semua gerejamu dimanapun mereka berada. Gereja itu merupakan tubuh Kristus. Dan dalam gereja itu kami boleh bersekutu, bertolong-tolongan, dan bersaksi. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa, kelemahan, dan kekurangan kami. Allah Bapa di sorga, berikan kami kekuatan, sukacita, dan kesembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit. Berikan kepada mereka kekuatan, kegairahan, dan semangat hidup, supaya mereka boleh meneruskan hidupnya, pekerjaannya, dan menerima kesembuhan dari Tuhan melalui para dokter, medis, dan obat-obat yang mereka minum. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kekurangan kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat dan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk negara kami ini, Tuhan memberikan kami ketenangan dan memimpin kami nanti untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Dan siapa yang menjadi pimpinan kami negara ini, Tuhanlah yang menentukan melalui hati, melalui tangan kami dari semua warga yang berhak untuk memberikan pilihannya. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus, terimalah doa pujian kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.